Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Pagi hari ini penuh sukacita, amin. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita menikmati kebaikan Tuhan, kita menikmati pertolongan Tuhan dan anugerahnya sangat sempurna bagi setiap kita. Dan pagi hari ini ketika kita datang ke rumah Tuhan, saya percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita akan menundukkan kepala dan berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Kami berterima kasih karena hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semuanya hanya karena kemurahan-Mu. Bahkan kami sudah melihat terlalu banyak pertolongan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Bahkan meskipun terkadang kami melalui lembah-lembah yang kelam, kami tahu tangan Tuhan selalu tersedia, terulur untuk menolong dan menyelamatkan kami. Karena itu pagi hari ini kami rindu untuk membawa setiap korban syukur kami melalui pujian dan penyembahan. Hadirlah di tempat ini Tuhan, kuasai setiap kami dengan hadirat dan urapan Allah. Supaya pagi ini kami terima jamahan-Mu, kami terima pemulihan yang Tuhan kerjakan. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya dengan atmosfer surgawi yang memenuhi setiap kehidupan kami. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup
kami, buat rancangan indah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan penuh puji-pujian kami mau menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama sorakan amin. Mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita mau datang kebaiknya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan di hadapannya, datanglah ke baitnya dengan hati bersih ke dalam pelatarannya.
diberkati Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami menikmati kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Amin. Bahkan kami percaya setiap kami orang-orang percaya yang berlindung di dalam naungan sayap-Mu, kami akan terima sukacita, kemenangan yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Dan pagi hari ini ketika kami datang ke tempat ini dengan membawa setiap beban, pergumulan hidup kami, masalah hidup kami, sakit penyakit yang kami bawa saat ini, bersama-sama kami mau tanggalkan di bawah kaki-Mu. Sebab firman-Mu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kami imani, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kehidupan kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan.
Tuhan saja katakan segala dapat ku tabur ini iman kami Tuhan. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Engkau sahabat kami, tetap percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami aman karena Tuhanlah penjaga kami. Kami kuat karena Engkaulah penopang kami Tuhan. Dan kami ada hari ini karena Tuhanlah yang setia dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari demi hari, waktu demi waktu kami lewati. Dan kami tahu indah penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi ini kami sudah datang dengan pengucapan syukur. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Engkau disenangkan atas pujian kami Tuhan. Dan sebentar kami akan dengar firman-Mu. Kuduskan telinga kami, hati, pikiran kami, supaya firman Tuhan yang tertabur tidak menjadi sia-sia, tapi tertanam di tanah hati yang terbaik, bertumbuh berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Semua yang rindu untuk dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Lebih bersemangat lagi, shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Ya, kita bersyukur karena kita semua adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Baik, saya ingin cerita dulu saudara sebelum menyampaikan firman Tuhan. Jadi kemarin pagi saya pelayanan di lapas, di penjara, di Lembaga Permasyarakatan Magelang. Dan saya merasa bahwa ibadah kemarin di lapas itu adalah ibadah yang sedikit berbeda daripada ibadah-ibadah yang pernah saya ikuti. Kenapa? Karena dari awal itu saya merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami. Jadi pemimpin pujian sebelum masuk kepada firman, pemimpin pujian ini menyanyikan pujian ini saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Pujian itu dinaikkan dan saya melihat ada 2 orang warga binaan di lapas itu yang mereka begitu menikmati hadirat Tuhan. Salah satunya itu saudara, ketika lagu ini dinaikkan, dia sudah mulai menyembah. Dia berkata begini waktu menyembah, haleluya, haleluya, haleluya. Terulang-ulang saudara. Dan saya tahu Roh Kudus sedang jamah orang itu saudara. Dan dia masuk di dalam hadirat Tuhan. Lalu saya sampaikan satu buah firman sebelum kita berhenti sejenak nyanyi. Saya sampaikan satu buah ayat yang berkata bahwa di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Saya tantang mereka untuk mereka mau belajar hidup benar, untuk mereka meninggalkan hidup mereka yang lama, yang sia-sia, untuk belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Lalu orang itu yang tadi sudah mulai masuk hadirat Tuhan, dia semakin kuat di dalam hadirat Tuhan. Lalu saya dekati, saya doakan saudara. Dia mulai masuk saudara, mulai masuk di dalam hadirat. Dia mulai teriak saudara, ada satu pelepasan terjadi, ada satu jamahan terjadi. Dia teriak saudara, ya. Saya tahu itu Roh Kudus sedang menjamah. Dan udah berlalu begitu saja. Lalu saya baru tahu tadi malam itu penanggung jawab ibadah di sana WA saya. Kayak begini, Pak, bagaimana ibadah di lapas hari ini? Lancar? Apakah ada kendala? Saya jawab, puji Tuhan lancar Pak, tidak ada kendala. Lalu tiba-tiba dia telepon saya saudara. Saya kaget kok ditelepon. Lalu saya angkat. Lalu penanggung jawab ini berkata begini, Pak, saya dengar tadi waktu ibadah kok ada yang teriak gitu. Lalu saya jelaskan, ya Pak, betul. Tapi teriak itu bukan teriak ada kendala, bukan. Tetapi dia sedang dilawat oleh kuasa Tuhan.
Dan penanggung jawab ini agak sedikit nggak percaya. Kenapa saudara? Karena orang yang mengalami jamahan Tuhan, yang menyembah Tuhan ini saudara, itu latar belakangnya Katolik ya. Jadi tentu di Katolik tidak ada hal-hal yang seperti itu. Dan penanggung jawab juga yang ada di situ, yang telepon saya ini juga bukan orang karismatik, gereja Presbyterian saudara, dan di mana dia juga tidak pernah tahu ada hal seperti itu, tidak pernah melihat ya seperti itu di gereja mereka ya. Dan saya jelaskan, iya Pak betul, dan orang itu sedang alami jamahan Tuhan, mohon dibimbing, mohon dituntun saudara. Yang ingin saya sampaikan adalah apa saudara, bahwa yang namanya ibadah yang dilawat Tuhan itu bukan tergantung gedungnya, ibadah yang dilawat Tuhan itu bukan tergantung musiknya, bukan tergantung lagunya, bukan tergantung fasilitasnya, tapi ibadah yang dilawat Tuhan adalah ketika kita datang dengan hati yang siap menyembah Tuhan. Ibadah yang dilawat Tuhan adalah ketika setiap kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Ibadah yang dilawat itu bukan tergantung dengan fasilitas gereja, bukan tergantung siapa yang ada di depan, bukan tergantung siapa yang mimpin pujian, bukan tergantung siapa yang berfirman saudara, tapi ibadah yang dilawat Tuhan adalah ketika kita membuka hati untuk jamahan Tuhan. Dan pagi ini saya percaya kalau saudara buka hati, Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan akan jamah setiap kita akan pulang dengan sukacita melimpah di hadirat Tuhan. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita baca dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ketiga. Yesaya 64 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dulu kala. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang diberkati. Ya, pagi hari ini tema firman Tuhan sebagaimana yang sudah dikirimkan Dinda tadi malam melalui pesan WhatsApp. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan yang penuh dengan kejutan. The God of surprises. Tuhan yang penuh dengan kejutan. Tadi pujian yang kita naikkan apa? Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Lalu dikatakan tak pernah dia mengecewakan. Amin. Tuhan kita itu tidak pernah mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Tema pagi ini adalah Tuhan kita itu penuh kejutan. Kenapa? Karena ketika Tuhan bekerja, Tuhan tidak pernah bekerja dengan cara yang biasa. Katakan amin. Ketika Tuhan bertindak, Tuhan gak akan melakukan sesuatu yang setengah-setengah. Ketika Tuhan melakukan mujizatnya, Dia akan melakukan dengan cara yang ajaib, tak terpikirkan, tak terduga oleh pikiran saya dan saudara. Amin. Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan kejutan. Akibatnya ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita akan menjadi hidup yang penuh dengan kejutan. Waktu saudara hidup intim dengan Tuhan, waktu saudara hidup erat dengan Tuhan, maka hidup saudara gak akan menjadi hidup yang biasa-biasa. Hidup saudara gak akan menjadi hidup yang hampa. Hidup saudara gak akan menjadi hidup yang kering, tetapi hidup yang dipenuhi dengan kejutan-kejutan manis dari Tuhan. Berapa banyak yang suka kejutan? Boleh lambaikan tangan ya. Kita dikasih kejutan sama pasangan aja udah senangnya minta ampun. Tetapi saudara, Tuhan kita spesialis untuk memberi kejutan manis dalam hidup saudara. Percayalah bahwa setiap fase-fase dalam hidup kita, setiap fase-fase dalam langkah hidup kita, sudah ada kejutan-kejutan indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, ayat ini saudara, kalau kita baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya di WA tadi malam mungkin sudah baca, berkata demikian. Demikianlah keadaannya ketika dulu Tuhan turun. Demikianlah keadaannya ketika dulu Tuhan ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat serta menakjubkan
yang melebihi pengharapan kami. Jadi Yesaya sedang mengingatkan bangsa Israel, mengajak bangsa Israel untuk mengingat kembali bahwa dulu ketika mereka berjalan dengan Tuhan, dulu ketika mereka erat dengan Tuhan, dulu ketika bangsa Israel ini hidup bergantung kepada Tuhan, yang mereka alami adalah pengalaman-pengalaman ajaib yang menakjubkan, perjalanan-perjalanan yang penuh dengan kejutan-kejutan dari Allah. Ketika mereka ingin makan daging, ketika mereka merasa bosan makan roti mana, mereka minta daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Begitu banyak sampai dikatakan mereka bosan untuk makan daging, saudara. Ketika mereka menemui laut Teberau, saudara, mereka tidak bisa berjalan, depan ada laut Teberau, belakang ada musuh. Tuhan membuka laut dan mereka berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah, saudara. Mereka sudah melihat betapa indahnya perjalanan yang begitu indah ketika mereka hidup dekat dengan Tuhan. Sebab itu Yesaya mengingatkan, ingatlah dulu waktu kalian berjalan bersama dengan Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman yang indah, ada pengalaman-pengalaman yang berseri-seri, saudara. Ada sukacita yang indah ketika kalian hidup dekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat yang keempat di sini, saudara, itu merupakan yang dikutip oleh 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang apa? Mengasihi Dia. Amin. Tuhan kita ternyata penuh kejutan, dan Yesaya mengajak, ingatlah betapa indahnya perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan itu penuh dengan kejutan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah dipikir, itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Betapa indahnya masa-masa ketika bangsa Israel berjalan dengan Tuhan, jalan yang penuh dengan kejutan, jalan yang penuh dengan keindahan. Di sekeliling mereka, mereka alami begitu banyak pertolongan Tuhan. Namun sayangnya, Yesaya mengingatkan bangsa Israel, lihatlah keadaan kalian saat ini. Merupakan teguran bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena saat itu ketika Yesaya berkata, ingatlah dulu ketika berjalan bersama dengan Tuhan, saat itu sesungguhnya bangsa Israel sedang kehilangan hadirat Tuhan. Bangsa Israel sedang kehilangan tuntunan Tuhan. Mereka tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab itu dikatakan di ayat yang ke-6, boleh tolong diklik. Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, kami menjadi seperti daun yang layu dan apa? Kering, lalu gugur. Begitu berbeda, berbanding terbalik dengan keadaan ketika mereka berjalan sama Tuhan. Ketika mereka berjalan dengan Tuhan, hal-hal ajaib, hal-hal yang indah, saudara, Tuhan kerjakan dalam hidup bangsa Israel. Namun ketika mereka lupa untuk mencari Tuhan, ketika mereka lupa untuk dekat dengan Tuhan, Yesaya berkata, lihatlah keadaanmu bagaikan daun yang layu, bagaikan daun yang kering dan gugur. Bahkan ayat 10 dikatakan mereka bagaikan tanah yang sunyi sepi, tandus, bagaikan tembok yang roboh, saudara. Begitu drastis keadaan mereka, berbanding terbalik dengan saat-saat indah ketika mereka berjalan dengan Tuhan. Hari itu mereka sudah kehilangan hadirat Tuhan. Dan yang mereka alami bukanlah perjalanan yang indah, bukanlah sukacita yang indah, tetapi perjalanan mereka menjadi perjalanan yang layu, kering, dan gugur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Mungkin hari ini ada dari kita yang sedang mengalami kekeringan. Mungkin kita bagaikan daun yang layu. Rasanya hidup ini kering, rasanya hidup ini hampa, rasanya tidak ada sukacita, rasanya rumah tanggaku ini penuh dengan kekeringan, tidak ada yang namanya damai sejahtera. Pekerjaanku alami kekeringan, rasanya pelayananku alami kekeringan, rasanya hidupku ini bagaikan daun yang layu, hidup ini bagaikan sebuah daun yang hampir gugur, sudah begitu kering. Rasanya kita putus asa, saudara. Tidak ada sukacita, tidak ada semangat, saudara. Mungkin ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Mungkin ada kehadiran Tuhan yang hilang dalam hidup saya dan saudara.
Kalau engkau hari ini alami yang namanya kekeringan, doa saya pagi hari ini saudara, jangan pernah kehilangan hadirat Tuhan. Katakan amin. Sebab hanya Tuhanlah yang sanggup membuat hidup kita bersemi-semi indah. Apa yang Dia kerjakan, yang Dia siapkan, itu begitu indah saudara. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan siapa? Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan. Oh, ternyata waktu kita jumpa Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tapi dikatakan walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Amin saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan ada sukacita, ada kekuatan yang melimpah-limpah. Sebab itu saya catat di situ, kehidupan bersama dengan Tuhan penuh dengan kejutan-kejutan yang menakjubkan dan membahagiakan. Sebaliknya, kehidupan tanpa Tuhan adalah kehidupan yang hampa dan kehidupan yang kering. Sebab itu, mari kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Jangan pernah kehilangan hadirat Tuhan dalam hidup kita semua. Paulus berkata di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, katakan sama-sama, jauh lebih banyak. Bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Tuhan kita itu ahlinya untuk memberi kita kejutan, karena apa yang tidak kita pikirkan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Apa yang gak pernah kita sangka, apa yang tidak pernah kita duga, Tuhan buat dalam hidup saya dan saudara. Itulah Tuhan kita. Manusia bisa kecewakan, ya, manusia bisa kecewakan, tapi Tuhan tidak akan pernah kecewakan kita. Minggu kemarin saya ibadah di Bali, saudara. Saya ingat tiba-tiba pendeta itu berkata begini, saudara, titip uang sama teman itu nanti berkurang, titip omongan sama teman nanti bertambah, betul ya? Tapi sebaliknya kalau kita datang sama Tuhan, titip uang sama Tuhan pasti bertambah, amin. Titip omongan sama Tuhan, masalah kita diselesaikan, amin. Tuhan tidak akan pernah kecewakan orang-orang yang berharap sama Tuhan. Ada satu tokoh di Alkitab yang mengalami kejutan luar biasa, yang mengalami pengalaman menakjubkan. Orang itu namanya Petrus. Kita baca dalam Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima, saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama. Saudara simak di Alkitab, boleh simak di depan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya. Menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon Petrus, ya saudara, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, Simon Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Ayat yang ke-9, sebab Petrus dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub
Petrus takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Terjemahan lain berkata mereka tercengang-cengang, mereka diliputi dengan kekaguman, mereka diliputi dengan perasaan terkejut, takjub dengan apa yang Tuhan buat. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah kali pertama ketika Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, ini adalah momen pertemuan pertama Petrus ya bertemu dengan Yesus. Waktu itu Petrus masih profesinya sebagai nelayan. Dan sepanjang malam, ini mungkin hari yang cukup sial bagi Petrus, karena sepanjang malam dia bekerja, dia tidak menghasilkan apa-apa. Dia mencari ikan tapi dia tidak mendapat apa-apa. Sampai dia pagi, dia menepikan perahunya ke darat, dia sudah merasa capek, dia sudah merasa lelah, dia sudah merasa kecewa, dia sudah merasa putus asa mungkin saudara. Dia sudah mulai membersihkan jala, firman Tuhan katakan. Lalu Yesus datang. Yesus naik ke perahu Simon Petrus. Dan Yesus berkata, tolakkan perahu sedikit ke tempat yang lebih dalam. Tuhan berkata memerintahkan kepada Petrus, tebarkan jalamu. Dan Petrus menebarkan jala. Dan mereka takjub karena mereka menangkap sejumlah besar ikan sampai jala mereka mulai koyak, saudara. Mereka terkejut melihat perbuatan besar yang Tuhan kerjakan. Mereka takjub melihat mujizat yang Tuhan kerjakan. Waktu Tuhan hadir, apa yang tidak mungkin bagi Petrus menjadi mungkin, saudara. Apa yang mustahil bagi Petrus menjadi mungkin ketika Tuhan ada, ketika Petrus berjumpa dengan Yesus. Saat Yesus datang, ketika Petrus berjumpa dengan Yesus, ada satu karya yang luar biasa, ada satu mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, sehingga mereka takjub, mereka tercengang. Bukankah aku juga sudah mencari ikan di situ? Bukankah daerah situ juga sudah aku jala, tetapi tidak menemukan apa-apa? Tapi ketika Tuhan yang berfirman, ketika Tuhan yang memerintahkan, maka perkara yang ajaib terjadi, saudara. Petrus mengalami satu pengalaman yang luar biasa ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Pagi ini kita akan melihat, kita juga rindu untuk mengalami selalu pengalaman-pengalaman yang menakjubkan. Kita rindu untuk selalu mengalami pengalaman-pengalaman yang penuh dengan kejutan-kejutan yang indah sebagaimana yang dialami oleh Petrus. Dan ada beberapa hal, prinsip-prinsip bagaimana kita menikmati kejutan dari Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama adalah jangan kehilangan sukacita dalam mengiring dan melayani Tuhan. Katakan amin. Jangan kehilangan sukacita dalam mengiring dan melayani Tuhan. Petrus ini capek secara fisik, capek secara psikis, saudara. Pikirannya pun mungkin lelah, dia sepanjang malam bekerja tapi tidak menghasilkan apa-apa. Secara fisik, secara psikis, Petrus ini betul-betul mengalami kelelahan. Sepanjang malam dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dan pagi itu ketika dia sudah mau pulang ke rumah, dia ingin beristirahat, dia ingin menenangkan dirinya, justru Yesus datang, naik ke dalam perahu, ke atas perahu Simon Petrus, dan meminta Petrus untuk menolakkan perahu ke tempat yang lebih dalam. Saudara, ini Petrus dalam keadaan capek loh. Ini Petrus dalam keadaan lelah, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan kecewa. Tetapi ketika Yesus datang dan meminta Petrus untuk membawa perahu ke tengah, Petrus tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Coba renungkan, saudara, tadi pagi saya ajak jemaat Tuhan renungkan. Saudara punya toko, saudara jualan, saudara usaha apapun, jualan makanan, jualan toko, lain sebagainya. Saudara buka usaha, lalu saudara mau tutup sampai sore itu nggak ada yang beli, nggak ada satupun yang beli. Lalu saudara mau tutup toko, pasti perasaannya sudah nggak enak, saudara, kecewa dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang datang berteduh, hujan berteduh di depan toko saudara. Apa yang saudara lakukan? Pasti saudara berkata begini, maaf Pak, sudah mau tutup.
cari tempat yang lain aja untuk berteduh. Saya capek, saya mau pulang, saya mau istirahat. Tentu itu hal yang manusiawi. Tetapi Petrus, selelah-lelahnya dia, sekecewa-kecewanya dia, ketika Yesus datang dan meminta tempat di dalam perahunya, Petrus tetap menyediakan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amin. Tidak heran Petrus ini mengalami kejutan yang luar biasa, karena Petrus tidak kehilangan sukacita dalam menyambut Yesus. Sekalipun dia lelah, sekalipun dia kecewa, tapi dia tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara, ketika kita mungkin kecewa, ketika apa yang kita inginkan tidak terjadi, ketika apa yang menimpa kita itu adalah sesuatu yang tidak ingin kita harapkan, saudara. Kita mungkin merasa, oh hari ini aku sial, hari ini aku gagal. Tapi masihkah dapat kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Masihkah dapat kita bersuka cita dan memuji Tuhan? Kita dapat berkata, Tuhan Engkau baik, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Masihkah dapat kita mengucapkan syukur kepada Tuhan sekalipun kita dalam kondisi gagal, kecewa, saudara? Tetapi itulah yang Tuhan jumpai dalam diri Petrus. Ketika Petrus dalam keadaan gagal, dia tidak kehilangan sukacita untuk melayani Tuhan. Dia tetap berikan yang terbaik untuk Tuhan. Silahkan Tuhan naik dalam perahu, silahkan Tuhan pakai perahu saya. Petrus tetap sediakan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya baca satu penelitian berkata begini. Ketika seorang dalam keadaan kecewa, ketika seseorang itu dalam keadaan yang gagal, capek secara psikis, cenderung, ini penelitian berkata, cenderung emosinya tidak stabil. Lalu yang kedua, cenderung tidak ingin berinteraksi dengan orang lain, pinginnya menyendiri, pinginnya segera melupakan ya kegagalan, pingin mengatasi kepenatan itu dengan menyendiri. Itu menurut penelitian, saudara. Dan saya saksikan tadi pagi, saya pernah lihat itu. Satu kali saya pergi ke pasar sama Dinda, naik sepeda motor, lalu oleh juru parkir kami disuruh parkir depan seorang ibu yang jualan sayur. Waktu kami turun, saya lepas helm, saya taruh di motor. Ibu-ibu ini sudah pasang muka cemberut, besengut gitu, saudara ya. Mukanya seperti nggak suka saya ada di situ. Lalu dia bilang begini, Mas, tolong jangan parkir di sini, tolong pindah parkir tempat yang lain. Saya hari ini belum laku. Dia bilang pakai bahasa Jawa. Saya ket mau urung payu katanya, ket mau urung payu, tolong pindah dari sini, Mas. Ada perasaan nggak suka, ada perasaan emosi, jengkel, saudara. Kenapa? Karena dia sepanjang hari gagal, karena kecewa, saudara. Tapi Petrus ini luar biasa. Sepanjang malam dia tidak dapat apa-apa, tapi ketika Tuhan minta perahu, Tuhan ingin naik di atas perahu Simon. Simon sudah mau pulang, Simon capek, tapi dia tetap berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya waktu saudara bisa beri yang terbaik untuk Tuhan dalam segala keadaan, hidup kita akan penuh dengan kejutan-kejutan yang indah dari Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan pernah lelah dalam mengiring Tuhan. Jangan pernah lelah dalam melayani Tuhan. Jangan sampai kekecewaanmu membuat sukacitamu hilang dalam mengiring Tuhan. Jangan sampai kegagalanmu membuat engkau hilang semangat dalam melayani Tuhan. Jangan sampai engkau kecewa terhadap orang lain, terhadap hamba Tuhan, terhadap apapun, saudara, membuat engkau malas dalam melayani Tuhan, membuat engkau tidak bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Tapi dalam segala keadaan, sembahlah Dia, berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup untuk mengubahkan air mata menjadi mata air dalam hidup saya dan saudara. Wahyu 6 ayat yang ke-6 berkata begini, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Akhir zaman, masa-masa yang dihadapi adalah masa yang sukar. Akhir zaman adalah masa-masa yang tidak mudah. Dikatakan di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-6 ini, krisis terjadi, semua serba mahal, semua serba sulit, semua serba sukar, saudara. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi Tuhan berkata, firman Tuhan, jangan pernah rusakkan minyak dan anggur. Apapun krisis yang engkau alami, apapun kesulitan yang engkau alami, minyak urapan itu harus selalu ada dalam hidup kita. Apapun persoalan yang engkau hadapi, anggur baru sukacita itu harus ada dalam hidup saya dan saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jangan pernah mau dicuri sukacita kita. Jangan pernah mau dicuri
Semangat kita dalam mengiring Tuhan karena persoalan pergumulan. Justru semakin berat pergumulan hidup, semakin berat persoalan hidup, sukacita kita harus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Karena dialah sumber kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua saudara, prinsip dalam kita mengalami kejutan Tuhan. Yang kedua adalah jangan berhenti percaya dan jangan pernah menyerah. Simon menjawab kepada Tuhan Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Telah sepanjang malam kami banting tulang dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi," luar biasanya ini sudah, "tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Petrus berkata, memang kami ini capek, memang kami ini lelah, memang kami sepanjang malam gak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan yang suruh, aku belum menyerah. Aku masih percaya. Karena Tuhan yang suruh, aku masih punya iman. Aku masih percaya. Aku masih punya harapan. Selama masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada pertolongan, masih ada mujizat. Katakan amin. Selama masih ada Tuhan, situasi sulit seperti apapun, masih ada pertolongan bagi saya dan saudara. Jangan pernah berhenti untuk percaya. Jangan pernah berhenti untuk menyerah. Iblis suka sekali untuk membisikkan kata-kata lemah untuk saudara. Kamu gagal, kamu gak akan bisa. Udah menyerah saja. Itu yang iblis buat. Tapi ketika Yesus datang, Yesus kuatkan kita. Tebarkan jalan. Jangan menyerah. Tebarkan jalan. Masih ada kesempatan. Masih ada Tuhan. Masih ada mujizat. Masih ada pertolongan. Dan itu yang dilakukan Petrus, saudara. Petrus gak mau menyerah. Petrus tidak mau putus asa. Dia lakukan, saudara. Seringkali ketika Tuhan mengadakan mujizat, Tuhan berkata begini. Boleh tolong diklik, Mas. Seringkali Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah kepadamu seperti apa yang engkau percayai. Jadilah kepadamu sesuai dengan yang engkau kehendaki. Artinya ketika kita berhenti percaya, sesungguhnya kita sedang menutup pintu untuk mujizat Tuhan terjadi. Tetapi ketika kita mau belajar terus percaya, sesungguhnya kita sedang membuka pintu sebesar-besarnya untuk Tuhan mengadakan mujizat dan pertolongan dalam hidup kita. Katakan amin. Sebab firman Tuhan selalu katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau imanmu, saudara, menyerah, kalau imanmu mudah sekali untuk tenggelam, sekecil itulah engkau menikmati perjalanan hidup ini, saudara. Tetapi ketika imanmu tidak goyah oleh apapun juga, sebesar itulah engkau akan menikmati keindahan perjalanan bersama dengan Tuhan. Perjalanan yang penuh dengan kejutan-kejutan yang indah dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana prinsip mengalami kejutan dari Tuhan? Yang ketiga adalah kejutan dari Tuhan bukan untuk menjadikan kita egois, melainkan jadi berkat. Ayat yang ke-7 berkata, lalu Petrus ketika melihat begitu banyak ikan yang mereka dapat, mereka melihat jala mereka mulai koyak. Kalau jalannya koyak, saudara, ikan yang sudah ditangkap akan sia-sia. Petrus melihat begitu banyak ikan yang ditangkap, dan Petrus memanggil teman-temannya. Petrus tidak mau menjadi orang yang egois. Petrus memanggil nelayan-nelayan yang lain. Mari sama-sama kita ambil ikan ini. Mari sama-sama kita angkat ikan ini. Dan mereka mengangkat ikan itu bersama-sama. Dan dikatakan 2 perahu itu penuh dengan ikan, saudara. Tuhan ingin supaya kita belajar berbagi dengan orang lain. Semakin Tuhan melakukan kejutan-kejutan yang indah dalam hidupmu, semakin kita menjadi dampak bagi orang lain. Semakin engkau diberkati oleh Tuhan, semakin engkau memandang orang-orang yang ada di sekitarmu. Semakin engkau dipercaya Tuhan hal-hal yang besar, semakin engkau tidak menutup mata bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya catat, sudah, Tuhan tidak akan memberi sesuatu yang besar kalau itu hanya membuat kita menjadi orang yang egois. Tuhan tidak akan mempercayakan kejutan-kejutan yang indah dalam hidup kita kalau itu hanya membuat kita menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Tapi ketika kita belajar untuk berbagi dengan orang lain, Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar. Kejutan itu gak akan berhenti cuma sekali,
tapi akan terus terjadi di sepanjang perjalanan hidup kita. Katakan amin. Ada seorang yang luar biasa bernama Hari Darmawan. Itu salah, bukan Dermawan ya, Hari Darmawan. Chan Hok. Ini berarti marganya kayak emak ya? Emak Tan ya Pak? Marganya emak Tan kan? Ya, ya. Berarti masih saudara sama saya. Semoga yang di sana ingat kalau masih punya saudara di sini. Tan Chan Hok ini saudara, pendiri Matahari Department Store. Kalau saudara belanja di kota, di mall, ada Matahari Department Store. Nah, pendirinya ini Hari Darmawan. Dia meninggal tahun 2018. Dan di hari pemakamannya, cucunya yang bernama Andrew Darmawan ini, dia memberikan kesaksian tentang pelajaran hidup yang didapat dari opanya. Dan Andrew ini cucunya menyampaikan ada 3 hal yang dia pelajari dari opanya. Yang pertama, opanya itu bersemangat dalam hidup. Yang kedua, opanya ini setia kepada Tuhan Yesus. Saya baca riwayat hidup, dia bertobat tahun 91 saudara. Tahun 91 Hari Darmawan ini mengenal Tuhan dan dia setia. Sejak hari dia mengenal Tuhan, dia setia menjadi anak Tuhan. Dan yang ketiga, yang dipelajari oleh cucu-cucunya adalah Hari Darmawan ini selalu menempatkan diri sebagai penjaga toko. Apa artinya itu? Dia selalu menganggap bahwa semua yang dia punya itu bukan kepunyaan dia, tapi kepunyaan Tuhan. Dan dia hanyalah seorang pengelola, penjaga toko. Dia memulai bisnis dari nol. Dia memulai bisnis dari tidak punya apa-apa menjadi luar biasa, dan dia tahu bahwa semua itu hanya karena anugerah dan pemberian Tuhan. Dan kejutan yang dia alami dalam hidup tidak membuat dia menjadi orang yang egois. Dia sadar ketika dia diberkati oleh Tuhan, dia punya tanggung jawab untuk jadi berkat bagi orang lain. Sebab itu semua berkat yang dia terima dari Tuhan, dia juga berikan sedekah. Dia menolong orang-orang lain, dia menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan prinsip itulah yang menolong dia untuk menjadi orang yang selalu menikmati kejutan-kejutan dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mempercayakan hal yang besar kepada kita kalau itu hanya membuat kita menjadi orang yang egois. Tapi Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang luar biasa ketika kita dapat dipercaya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, yang keempat saudara, kejutan Tuhan seharusnya menjadikan kita lebih mengasihi Tuhan. Hari itu Petrus ketika dia lihat betapa hebatnya pribadi, sosok pribadi yang ada di depannya, saudara, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, aku ini orang berdosa, aku gak layak untuk melihat sesuatu yang ilahi seperti ini. Pergilah daripadaku Tuhan, sebab aku ini orang yang berdosa. Tapi Tuhan berkata, tidak, mulai hari ini kamu tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan hari itu Petrus meninggalkan semuanya dan dia mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, saudara. Ketika dia melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus, dia tidak dibutakan dengan harta, dia tidak dibutakan dengan berkatnya, tapi justru dia begitu mencintai pribadinya. Petrus mencintai pribadi Yesus, sumber berkat itu. Petrus begitu mencintai pribadi yang ilahi, pribadi yang luar biasa yang dia jumpai hari itu. Dan mulai hari itu dia semakin setia mengiring Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kalau engkau alami kejutan dari Tuhan, pertolongan Tuhan, jangan sampai membuat kita justru lupa kepada Sang Pemberi berkat itu. Tapi semakin kita diberikan pengalaman-pengalaman yang indah, semakin cintamu menyala-nyala kepada Tuhan, semakin kasihmu menggelora dalam diri kita, semakin kasih kita itu bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan ketika kita semakin mengasihi Tuhan, maka hidup kita tidak akan pernah kering, hidup kita tidak akan pernah hampa. Segala yang terbaik Tuhan siapkan dalam hidup saya dan saudara. Mari tundukkan kepala sama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, betapa kami merindukan untuk melangkah bersama denganmu, untuk menikmati kasih-Mu. Betapa kami merindukan untuk melihat karya-karya-Mu terjadi dalam hidup kami. Mungkin selama ini
Kami mengalami pintu yang tertutup karena kami mudah sekali untuk menyerah. Mungkin kami selama ini mengalami pintu yang tertutup karena kami belum bisa dipercaya oleh Tuhan. Mungkin selama ini kami mengalami pintu yang tertutup karena kami mudah sekali kehilangan sukacita. Tapi pagi ini kami mau belajar dalam segala keadaan, sukacita kami terus ada. Kami tidak akan pernah berhenti percaya. Kami tidak akan pernah menyerah sampai kami melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti yang begitu mengasihi, Kau Tuhan. Dia menjawab lebih dari yang kita doakan. Dia menjawab lebih dari yang kita pikirkan. Tiada yang begitu mengasihi kami Tuhan. Sepanjang malam Petrus gagal untuk menangkap apa-apa. Tetapi saat dia berjumpa dengan Yesus, pagi itu ada kejutan yang luar biasa. Dia mendapatkan ikan. Saya percaya dia dapat ikan sejumlah yang belum pernah dia alami, yang belum pernah dia dapatkan dengan kekuatannya sendiri. Dia dapat ikan sejumlah yang tidak pernah dia bayangkan, yang tidak pernah dia pikirkan. Itulah kejutan yang Tuhan mau buat dalam hidup saya dan saudara. Apa yang gak pernah engkau pikirkan, bahkan di luar hasil yang bisa kita raup dengan kekuatan kita, saat Tuhan hadir, Tuhan kasih yang lebih baik untuk kita. Sebab itu kalau mungkin ada dari kita pagi ini yang sedang alami kegagalan, kekecewaan, mungkin apa yang engkau minta kepada Tuhan belum diberi oleh Tuhan, bahkan mungkin Tuhan tidak jawab apa yang kita minta. Percayalah bahwa Tuhan punya yang lebih baik untuk saudara. Seperti Petrus, sepanjang malam dia gak dapat apa-apa, tapi ketika dia jumpa dengan Tuhan, dia dapat yang lebih baik daripada apa yang dia bisa kerjakan sendiri. Dan ketika kita jumpa dengan Tuhan, dia akan ganti kekecewaanmu dengan perkara yang lebih baik. Dia akan ganti kegagalanmu dengan hal-hal yang lebih besar, yang lebih luar biasa Tuhan mau kerjakan. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, kasih begitu mengasihi Kau Tuhan. Engkau menjawab lebih dari yang kami pinta dan doakan Tuhan.
percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, oh, Kau turun tangan memberkati, Kau turun tangan memulihkanku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat, ku tak akan berhenti percaya, takkan berhenti. Sekali lagi katakan, ku takkan pernah menyerah, takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya saya mujizat ternyata. Ku takkan berhenti percaya, ku takkan berhenti, ku takkan berhenti percaya, ku tak akan berhenti percaya. Sebesar apapun gunung-gunung di depan kami, tidak ada yang dapat mencuri iman kami di dalam Tuhan. Makasih ya Tuhan. Sebesar apapun kesulitan yang menghadang kami, tidak ada yang dapat meruntuhkan iman kami kepada Tuhan. Kami kan terus percaya pengharapan masih ada bagi kami. Amin, amin. Mujizat masih ada bagi orang-orang yang percaya dan berserah pada Tuhan. Pagi ini, inilah kami. Kami adalah orang-orang yang memerlukan perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu hidup ini terlalu sukar untuk kami jalani sendiri. Hidup ini terlalu berat untuk kami jalani seorang diri. Kami perlu Tuhan yang menopang kami. Makasih Tuhan. Pagi ini kami taruh hidup kami ke tangan-Mu. Kami tidak ingin lagi hidup kami menjadi hidup yang hampa. Kami tidak ingin hidup kami menjadi hidup yang kering, Terima kasih. tapi menjadi hidup yang indah. Sebab Tuhan mengisi kehidupan kami dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kalau ada kami yang menghadapi jalan buntu, di dalam nama Yesus terbukalah pintu-pintu yang tertutup dalam nama Yesus. Amin. Kalau ada kami yang alami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan kami. Amin. Kalau ada kami yang alami beban yang berat, Tuhan bebaskan, lepaskan kami. Orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Makasih Tuhan. Kalau ada kami yang imannya mulai luntur, kami mulai ragu akan janji Tuhan, pagi ini kiranya firman-Mu menjadi kekuatan. Kami tetap teguh setia berharap kepada Tuhan. Dan sepanjang minggu ini kami akan lewati menikmati berkat
damai sejahtera dari Tuhan. Makasih Bapa. Berkati pekerjaan umat-umat-Mu. Minggu ini adalah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Kami imani tidak ada yang gagal. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Setiap kebutuhan hidup Tuhan yang menyediakan, mencukupkan. Berkati keluarga kami Tuhan, setiap keluarga dengan keharmonisan, kerukunan. Suami, istri, orang tua, anak dipulihkan oleh Tuhan. Berkati dengan kekuatan kesehatan. Sepanjang minggu ini Engkau jauhkan dari sakit penyakit, Engkau jauhkan dari rugi celaka mara bahaya. Kami dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Manapun kami pergi berada, kami jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam melayani. Tambah-tambahkan hikmat pengurapan dari Tuhan. Kami sama-sama menikmati berkat anugerah Tuhan. Kembalikan kami minggu depan untuk sama-sama kami boleh berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Mari saudara, sebelum kita pulang, angkat kedua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah membawa kasih dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel, dan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita pagi ini sampai Maranatha. Tuhan datang.